Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang kasus kekerasan seksual. Nah, kasus kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi banyak juga terjadi di negara-negara luar. Kenapa sih kasus kekerasan seksual ini terjadi? Sebelum kita jauh membahas lebih dalam lagi, izinkan saya membacakan definisi dari kekerasan seksual. Dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau yang disingkat RUU PKS, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial budaya, dan atau politik. Nah, pelaku kekerasan seksual ini tidak memandang gender, tapi yang banyak terjadi pada korban, wanita, dan anak-anak. Padahal di Indonesia ini banyak peraturan yang melindungi hak bagi anak ataupun perempuan. Apa saja peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual? Yang pertama, peraturan pidana kekerasan seksual Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di antaranya, tindak pidana pemerkosaan pasal 285, perkosaan dalam keadaan tidak berdaya atau pingsan. Yang kedua, pasal 286, memaksa, mengancam, membiarkan perbuatan cabul. Pasal 289, pencabulan terhadap orang yang pingsan atau tidak berdaya. Pasal 290, dan perbuatan cabul di lingkungan kerja. Pasal 294 ayat 2. Nah, ada yang menarik nih tentang kasus kekerasan seksual. Di Belgia pada tahun 2018 diadakan pameran, sebuah pameran yang tidak biasa digelar di ibu kota Belgia, memajang sejumlah pakaian yang ternyata merupakan milik para korban pemerkosaan. Pameran yang dilangsungkan di distrik Molenbeek, Brussels, itu diprakarsai oleh kelompok pendukung korban CAW dan mengambil judul It Is My Fault. Dalam pameran tersebut dipajang berbagai gaun yang pada terjadi korban kekerasan, mulai dari piyama, pakaian lari, gaun, serta pakaian-pakaian yang tampak biasa. Pakaian-pakaian tersebut adalah milik para korban pelecehan. Kemudian, pameran itu juga ingin mengunggah para pengunjung dan membuka mata mereka bahwa tidak selamanya terjadi pemerkosaan ini dikarenakan pakaian korban. Apa yang Anda langsung sadari ketika pameran ini? Ini semua adalah pakaian yang biasa dikenakan siapapun. Di antara pakaian yang dipajang, bahkan ada kaos anak-anak yang dengan gambar karakter My Little Pony yang menunjukkan kenyataan yang kejam, teman-teman sekalian. Bahkan baru-baru ini terjadi di kampus kita, salah satu korban yang menjadi kasus korban pelecehan. Sangat disayangkan ya teman-teman. Pada 2015, Kenas mengatakan hanya 10% kejadian pemerkosaan di seluruh negeri yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Bagaimana sih supaya kita tidak menjadi sasaran empuk bagi pelaku pelecehan ini? Oke, saya akan membacakan cara menghindari menjadi korban pelecehan. Yang pertama, jangan percaya penuh. Sebagai makhluk sosial, manusia memang saling membutuhkan satu sama lain, tetapi bukan berarti kamu harus menaruh rasa percaya yang berlebihan terhadap seseorang, apalagi orang yang baru Anda temui. Yang kedua, hindari obrolan berbau pornografi. Obrolan berbau pornografi dapat membuat orang lain berpikir bahwa kamu terbiasa dengan hal-hal yang berbau seksual. Yang ketiga, kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan.
Walaupun sering diidentikan sebagai kelompok yang lemah, wanita juga harus bisa memberikan perlawanan terhadap pelaku kekerasan seksual. Ayo wanita, jangan mau menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian yang keempat, berani bersikap tegas. Kamu tidak dilarang untuk bersikap ramah kepada siapapun, namun kamu harus tetap menjaga image diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap terbuka terhadap hal apapun, apalagi bila berurusan dengan orang yang baru dikenal. Yang kelima, bersikap percaya diri. Menurut salah satu komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, wanita yang terlihat tidak percaya diri dan tampak lemah lebih berisiko mengalami kekerasan seksual ketimbang mereka yang percaya diri. Karena mungkin dari sini saya tangkap, mungkin pelaku jadi berpikiran, wah ini mungkin korban yang gampang dijadikan salah satu korban dari pelaku kekerasan seksual. Yang keenam, mempersiapkan alat pelindung diri. Di tengah banyaknya laporan terkait kekerasan seksual, maka setiap orang harus lebih mempersiapkan diri agar terhindar dari masalah tersebut. Salah satu persiapannya adalah membuat alat pelindungan diri seperti semprotan cabai, alat setrum di dalam tas. Kalau pendapat saya pribadi sih, pentul, benda-benda tajam, kunci motor, pulpen, itu salah satu alat yang bisa kalian bawa kemana-mana ya guys. Jika kalian pernah menjadi korban kekerasan seksual ini, jangan takut untuk melapor kepada pihak yang berwajib ya guys. Saya akan membacakan hak-hak korban. Yang pertama, hak atas bantuan hukum. Yang kedua, memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun. Bebas dari pertanyaan yang menjerat. Mendapatkan seorang penerjemah jika korban bisu atau tuli, tidak dapat berbahasa Indonesia, serta tidak dapat menulis. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya berkaitan dengan kesaksiannya. Memperoleh informasi mengenai hak-hak korban dan tahapan proses hukum. Rehabilitasi medis, psikologis, sosial, dan ganti rugi atau restitusi. Nah, kalau kalian melapor ke pihak berwajib ini, kalian akan mendapat bantuan hukum yang misalnya layanan bantuan hukum dapat dilakukan oleh advokat atau paralegal. Bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual dapat meliputi pendampingan dalam proses hukum mulai dari pemeriksaan pada tahap penyelidikan di kepolisian hingga sidang di pengadilan. Membantu korban dalam pengajuan restitusi, pendampingan dalam melakukan upaya hukum atau aduan lainnya. Memberi layanan rujukan ke lembaga layanan terkait untuk proses pemulihan korban. Memberi informasi mengenai hak-hak korban dan tahapan proses hukum lewat konsultasi dan pemberdayaan hukum. Melakukan koordinasi pada pihak-pihak terkait kaitannya dengan penanganan kasus. Ya, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai kasus kekerasan seksual dari saya. Saya harap teman-teman sekalian bisa lebih menjaga diri lagi dan jangan takut untuk melawan pelaku kekerasan seksual. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.